Bersedia. Siap. Beri salam. Dulu. Mungkin belajar marilah kita membaca doa setelah dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, waktu semester pertama kita sudah mempelajari tentang sistem pencernaan. Oke, ada yang masih ingat apa saja organ-organ yang ada pada sistem pencernaan? Pertama, makanan masuk di ada makanan yang bisa. Oke, mulut apa lagi? Kerongkongan. Oke, usus halus. Apa lagi? Halus besar, rektum, anus. Ada lambung tidak? Ada. Ada lambung. Terus kalau gangguan pada sistem pencernaan, apa nak? Diare. Diare. Apa lagi? Mana? Apa lagi? Apa? Pemberi. Oke. Itu adalah beberapa gangguan pada sistem pencernaan. Hubungan antara sistem pencernaan dengan pernapasan ada tidak? Ada. Pada saat kita terserang pilek, bagaimana itu indera perasaan? Bagaimana nafsu makan tak? Berkurang kan? Terus kalau kekurangan nutrisi juga, kekurangan vitamin, kita juga akan cepat terserang yang namanya penyakit. Misalnya penyakit pada sistem pernapasan apa yang selalu kalian oke, itu adalah hubungan antara sistem pencernaan dan pernapasan. Jadi untuk itu kalian harus jaga selalu organ-organ pada sistem pencernaan, pernapasan, karena setiap sistem itu saling berhubungan. Oke, kita harus selalu menjaga organ-organ pada tubuh kita. Jangan sampai gara-gara sakit kita tidak pergi ke sekolah. Oke, hari ini kita akan membahas tentang sistem pernapasan. Oke, kompetensi dasarnya menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem respirasi dalam kaitannya dengan bioproses dan gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem respirasi manusia. Terus indikator pencapaian kompetensinya ada mengidentifikasi struktur dan fungsi sistem pernapasan pada manusia, menjelaskan proses pernapasan yang terjadi pada manusia. Tujuan pembelajarannya melalui metode pembelajaran problem based learning, peserta didik mampu mengidentifikasi struktur dan fungsi sistem pernapasan manusia, menjelaskan proses pernapasan yang terjadi pada manusia, dan nanti ada bagikan video tentang pengaruh asap rokok. Jadi kalian akan diskusi pengaruh asap rokok terhadap kelainan struktur dan fungsi organ pernapasan manusia serta cara pencegahannya. Sebelum saya masuk di materi, saya mau adakan refresh dulu. Sejauh mana kalian mengenal tentang sistem pernapasan? Oke, silakan kalian simak video yang ada di atas tentang
sistem pernafasan. Oke. Karena sudah menyimak tentang bahaya rokok, ada yang kalian mau ketahui apa? Atau masalah yang kalian ingin ketahui tentang bahaya rokok? Misalnya apa? Pertama apa? Apa? Bagaimana dampak atau bahaya rokok terhadap sistem pernafasan manusia. Terus ada lagi? Apa saja kandungan rokok sehingga berbahaya bagi kesehatan? Oke, apa saja kandungan rokok sehingga berbahaya bagi apa saja kandungan rokok sehingga berbahaya bagi kesehatan sistem pernapasan? Sehingga berbahaya bagi kesehatan sistem pernapasan. Bagi Sistem pernapasan. jadi yang berhubungan dengan sistem pernafasan, nah. Terus apa lagi yang ketiga? Apa, nak? Oke, bagaimana kondisi paru-paru sehat dan yang sudah terpapar. Orang yang pertama kasih saya 50.000. Terpapar asap rokok. Oke, ada lagi yang keempat. Oke, Bunga. Oke, bagaimana cara agar berhenti merokok? Oke. Orang yang pertama saya kasih saya. Oke, pertanyaan kelima. Oke, Farel. Apakah terdapat perbedaan perokok aktif dan perokok pasif? Oke. Kalau apa? Apakah terdapat perbedaan? Oke, apakah ada perbedaan perokok aktif dan pasif? Oke. Langsung saja. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Oke. Silakan perwakilan kelompok 1 ambil LKPD-nya, nak.
Kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 3. Ini artikelnya juga. 3. Kelompok 4. 4. Kelompok 5. Sudah, kelompok 3. Kelompok 5. Oke. Sudah duduk sama kelompoknya semua? Jadi caranya kalian jawab dulu pertanyaan. Untuk kelompok 1 jawab pertanyaan nomor 1 yang ada di LKPD-nya ditambah dengan permasalahan yang ada di atas. Terus kelompok 2 yang di belakang tenang dulu nak. Yang kelompok 2 silakan jawab nomor 2. Ngerti? Kelompok 3 silakan jawab nomor 3. Kelompok 4 begitu dan kelompok 5 juga. Silakan masing-masing jawab pertanyaan sesuai dengan kelompoknya. Oke, silakan gabung sama kelompoknya. Terus setelah kalian dapat jawabannya, kalian ketik di Chromebook-nya. Nanti itu kalian tampilkan dalam bentuk slide. Ngerti? Ngerti ini semua? Oke? Untuk mendapatkan informasinya, silakan kalian baca bukunya, silakan buka HP-nya, cari tentang jawabannya itu permasalahanmu. Terus silakan juga baca artikel yang saya bagikan. Ngerti? Oke, berarti nomor 1. Sama yang ini. Cari apa ini fungsinya. Baca lagi pendek kok. Ini lagi, ini lagi. Dia mau nangis. Oke, baca Kina. Oke, kelompok 2 bagaimana? Apa pertanyaanmu? Mana lihat LKPD-nya, saudara? Mana LKPD-mu nak? Ya. Kelompok 2 ini. Manakah organ yang baik untuk digunakan dalam sistem pernapasan? Hidung atau mulut? Hidung, oke. Mengapa demikian? Cari alasannya. Mengapa? Oke? Mengapa lo? Terus apa pertanyaan kedua, apa saja kandungan rokok? Cari kandungan rokok, apa yang kalian ketahui biasa? Ada? Oke, nikotin paling sering itu menyebabkan apa tuh biasa? Oh, kecanduan. Oke, pintar. Bagaimana kelompok 3? Apa pertanyaan tak nak? Perbedaan suara laki-laki dengan perempuan berbeda tidak? Cari alasannya kenapa. Oke, terus pertanyaan yang ketiga, masalahnya apa tadi? Bagaimana kondisi paru-paru sehat sama paru-paru yang sudah terpapar asap rokok? Kalau bisa tampilkan ke gambarnya, cari di Google. Ngerti nih? Baru nanti kalian bacakan. Oke? Ngerti? Nanti kalau sudah kalian ketik, kalian baca. Oke, kalian persentasekan. Ini semua diketik. Iya. Ketik dan Iya. Oke. dan kita mau Sudah. Kerjakan saja kerja. nggak bisa. Kelompok 3, kelompok 4. Apa pertanyaan Nak? Kelompok 4 mana?
Mana nomor 4? Oke. Mekanisme pernafasan dada, cari. Bacakin. Hidung berfungsi gerbang utama masuknya udara ke dalam tubuh manusia. Oke, terus lanjut. Dua, tarik atau angkat dan menggunakan sebagai tempat keluar masuk udara tempat menghasilkan suara. Arsenik merupakan golongan pertama karsinogen. Paparan terhadap arsenik tingkat tinggi dapat meningkatkan risiko terjadinya kanker. Ada yang bisa menanggapi atau memberikan pertanyaan untuk kelompok 2? Oke, kelompok 4 silahkan. Berdasarkan penjelasan mengenai zat yang mengandung pada rokok, yang manakah zat rokok sulit berhenti merokok atau Zat yang menyebabkan kecanduan. Zat apa tadi itu? Tadi ada sudah. Yaitu zat nikotin. Nikotin merupakan zat adiktif yang membuat perokok mengalami kecanduan dan akan sulit untuk menghentikannya. Ada tidak perbedaannya? Ini yang sehat dan kerusakan pada jaringan paru-paru dan menyebabkan saluran dada. Rokok parah merupakan terbukti mengalami penurunan fungsi paru-paru dalam jangka panjang, terutama jika terpapar dengan teratur dalam waktu yang lama. Oke, sudah. Ada yang mau menanggapi atau ada yang mau memberikan pertanyaannya? Oke, kelompok 3, silakan. Manakah yang berisiko terkena penyakit paru-paru? Rokok, pasif atau aktif? Kenapa? Gimana? Yang berisiko aktif atau pasif? Satu, buatlah tekad yang kuat sebagai alasan Anda berhenti merokok. Misalnya tekad untuk memperbaiki kualitas hidup agar terhindar dari penyakit. Dua, cobalah menyingkirkan semua benda yang berhubungan dengan rokok dari jangkauan Anda seperti asbak atau korek api. Tiga, mulailah untuk membatasi atau bahkan menghindari berkumpul di tempat area perokok. 4. Ketika rasa ingin merokok muncul, cobalah untuk mengalihkan atau menyibukkan diri dengan aktivitas lain seperti bermain game atau berolahraga. 5. Mintalah dukungan dari keluarga dan teman. Bila perlu, mintalah bantuan psikolog untuk menghentikan kebiasaan merokok. Oke. Ada yang mau ditanggapi atau ada yang mau bertanya? Oke, kelompok 1 silakan. Hal apa saja yang dapat kita lakukan agar terhindar dari asap rokok bagi perokok pasif atau yang tidak merokok? Jadi, hal apa saja agar terhindar dari paparan asap rokok apabila bagi perokok aktif? Misalnya kita tidak merokok, terus ada yang merokok, bagaimana caranya menghindar atau menghindari? Mengingatkan dengan sopan saat melihat orang yang merokok di sembarang tempat, menghindari tempat berkumpulnya para perokok, dan lebih baik mencari area yang memiliki udara segar serta terbebas dari asap rokok. Melarang orang merokok di dalam rumah agar Anda dan anggota keluarga yang tidak merokok terbebas dari paparan asap rokok. Memilih ruangan bebas asap rokok saat berada di tempat umum, seperti warung, kafe, atau kantor. Menggunakan masker saat keluar rumah untuk mengurangi paparan asap rokok. Oke, sudah jelas? Sudah. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 5. Silakan duduk, nak. Ya, itu tadi pemaparan dari kelompok 1 sampai kelompok 5. Bagus sih, paru-paru sehat yang terpapar asap rokok. Ciri-cirinya, kalau tadi ada gambarnya toh, kalau yang sehat berwarna pink, ukurannya normal, tidak ada peradangan. Kalau yang perokok berwarna keabu-abuan sampai hitam. Terus
tidak ada terdapat bercak peradangan. Terus kelompok 4 perokok aktif dan perokok pasif. Resikonya perokok aktif memiliki resiko yang tinggi. Perokok pasif meskipun resikonya lebih rendah daripada perokok aktif, perokok pasif juga memiliki resiko peningkatan. Tadi ada bertanya teman yang mana berisiko aktif sama pasif. Jadi yang aktif juga ya berisiko untuk penyakit paru-parunya. Oke, terus untuk kelompok 5, bagaimana tips agar berhenti merokok? Jadi kasih tahu orang tua Pak yang merokok di rumah, bulatkan tekad yang kuat, coba menyingkirkan semua yang berhubungan dengan rokok. Mulailah untuk membatasi atau bahkan menghindari perkumpulan di tempat area perokok. Ketika rasa ingin merokok muncul, alihkan dengan aktivitas yang lain, misalnya dukungan dari keluarga dan teman. Oke, itu tadi semua jawabannya sudah bagus, sudah benar. Sekarang saya mau adakan post-test. Sampai di mana kemampuannya tadi? Ngerti? Apa kalian mengerti penjelasannya atau belum? Apakah ada peningkatan dari post-testmu? Dari pretestmu yang tadi sama post-testnya? Oke, bagikan. Ya. Jadi saya periksa hasilnya. Pretestnya. Oke, saya kasih waktu 3 menit lah. Oke, nggak usah menyontek nah. Menurut pemahaman yang tadi. Jawab, tulis namanya. Bismillah. Bagi saja. Ada yang masih belum dapat? Jawab di sampingnya. Jawab. Oke, ada semua? Oke, silakan kerja cepat. Bilang kalau sudah ya. Oke, ada lagi yang lain? Oke, mana? Oke, tadi semua sudah benar kesimpulannya. Tadi apa? Dan pernapasan. Ada? Apa tadi? Ada pernapasan. Mulai dari hidung, taring, trachea, bronkus, bronkiolus, dan terakhir ada tempat pertukaran udara namanya alveolus. Terus pernapasan ada prosesnya inspirasi. Proses di mana udara masuk dan ekspirasi. Terus ada mekanisme pernapasan dada dan mekanisme pernapasan perut. Oke.
Karena sudah proses pembelajaran hari ini sudah selesai. Jadi minggu depan kita belajar tentang gangguan pada sistem pernapasan. Terus untuk nilai keterampilannya silakan kalian buat poster tentang bahaya rokok di Kanvana atau samping